Pembauran dan Sejarah Kebangsaan, Direktorat Jenderal Forkum Kementerian Dalam Negeri, Ibu Mido Etana Sembiring SH MSI. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak PLT Kepala Bidang Idewas Bank Bapak Handoko Maestri Arso SKM ME. Yang terhormat para kepala Badan Penghubung C Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Ketua FPK Provinsi DKI Jakarta Asamsul Zakaria SH MH beserta seluruh anggota FPK Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu Fitri Matsani beserta jajaran selaku Ketua dan Manabita Bakis Pampol Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua dan anggota FPK Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Hadirin peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan anugerahnya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan Rakor Kota tahun 2025. Narasumber dalam kegiatan ini ada 3 yang akan memberikan materi, yaitu Kasubit Pembauran dan Sejarah Kebangsaan Ditjen Forkum Kemendagri Ibu Mido Etana Sembiring SH MSI, dengan judul materinya Langkah Strategi dalam menghadapi tantangan dan hambatan penyelenggaraan Forum Pembauran Provinsi di DKI Jakarta. 2. Praktisi dan pemerhati Forum Pembauran Kebangsaan, yaitu Bapak Dr. Andus Takbil MSI, dengan materi Forum Pembauran Kebangsaan sebagai pilar toleransi dalam menciptakan kerukunan antar suku etnis di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Bapak Insinyur Budi Siswanto, dengan materi penguatan peran FPK sebagai mitra dalam mendukung program Gubernur DKI Jakarta. Moderator yang akan membantu acara selaku moderator yaitu Bapak Sarif Hidayatullah SIP MSI. Beliau adalah Sekretaris FPK Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Oh, pernah. Kalau saya bilang semangat pagi biar karena namanya dingin lah ya banyak orang ya. Pagi luar biasa nanti ya. Oke, semangat pagi. Semua mereka. Mau lagi? Oke. Udah keras tadi belum diketok, tampil yang di atas kayaknya ya. Semangat pagi. Ya, tepuk tangan sekali lagi boleh. Baik, yang saya hormati Ibu Mido Etana Sembiring SMSI. Makasih Bu, beliau adalah Kepala Subdit Pembauran dan Sejarah Kebangsaan Ditjen Forkum Kemendagri Indonesia. Masih hadir Bu. Lalu saya hormati Ketua Dewan Wanita Pusat Unit Badan Strategi dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Ibu Fitri Matsani. Terima kasih. Beserta seluruh jajarannya yang merah-merah, ada itu PM-nya saya bisa ya. Baik, terima kasih Bu. Ketua DP, lalu Pak Ketua Forum Pembauran Provinsi yang kita banggakan Pak Samsul Zakaria, Ketua FPK kita, beserta seluruh anggota ya. Juga para ketua FPK Kota Kabupaten
para pimpinan kantor perwakilan provinsi yang mewakili, baik ketua dan juga para nasional yang hadir, Pak Budi yang sudah lihat, Ketua MPK dan Pak Akil ya nanti ya. Setelah tentu saja seluruh hadirin setelah rapor yang berbahagia, jika saya perkenalkan diri sebelum membacakan sambutan Pak Kepala Badan, mungkin ada yang belum kenal saya, ini siapa sih di depan nih gitu kan? Saya nama Handoko Bu. Sekarang ini jabatan saya di Kesbangpol definitif di Kepala Satuan Bangsa dan Politik Kepala Suku Badan Satuan Bangsa dan Politik Kota Aviasi Jakarta Timur. Dari tanggal 1 Mei kemarin kami ditugaskan oleh pimpinan menjabat sebagai pelitian Jabat Ilahi Ta'ala PLT, pelaksana tugas Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangsaan di Badan Satuan Bangsa dan Provinsi DKI Jakarta. Saya tadi yogianya Pak Kepala Badan yang akan membuka kegiatan ini, namun beliau ada tugas lain mendampingi Pak Gubernur dalam hal ini kegiatan di provinsi. Jadi tanpa membawa selamat, kami yang akan memberikan sambutan sekaligus kegiatan kantor pada hari secara resmi. Begitu ya Bu, mohon diterima Bu saya PLT di Mas Bang. Baik, saya bacakan sambutan dari Pak Kepala Badan. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dalam hari Jumat yang sejuk ini untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan Forum Pembangunan Kebangsaan Rakor Kota Angkatan 1 tahun 2025. Ini ada berapa kan tahun ini? Oh ada dua. Berarti ada satu lagi Pak. Ini angkatan yang pertama. Hah? Sama juga ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Pak Ibu sebagai peserta rapor. Saya berharap dari kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan membawakan hasil yang bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi Forum Pembangunan Kebangsaan sesuai dengan jenjangnya dari tingkat provinsi, wilayah, kota, dan bermanfaat juga bagi kita sebagai pribadi warga Jakarta. Tadi insya lagi Forum Pembangunan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuh kembangkan pembangunan kebangsaan. Dengan demikian, pembangunan kebangsaan merupakan bagian penting dalam hal menjaga kerukunan nasional dan upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sadari bahwa saat ini di berbagai daerah seringkali dihadapkan pada konflik yang bersifat radikal maupun horizontal yang disebabkan oleh berbagai latar belakang, khususnya masalah ras, etnis, budaya, dan agama yang dalam mengancam integritas nasional. Jika dari situasi tersebut, peran Forum Pembangunan Kebangsaan itu memiliki peran yang penting, bahkan sangat penting dalam membangun kerukunan antar suku etnis, sekaligus memperkuat integritas nasional serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan penguatan peran yang strategis bagi Forum Pembangunan Kebangsaan itu di setiap daerah. Peran strategi maksud diselenggarakan melalui kolaborasi dengan pemerintah, lembaga, dan juga institusi terkait dan juga masyarakat. Dari rapat ini yang dilaksanakan hari ini salah satunya adalah tujuan untuk merumuskan kebijakan penguatan proyek tersebut melalui kolaborasi bersama pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Tapi sekalian, anggaran pengembangan kebangsaan di daerah, baik provinsi maupun tingkat kota, kabupaten, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah provinsi maupun tingkat kota, kabupaten, yang merupakan sebagai langkah positif dalam pelaksanaannya. Kita sadari belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa hambatan, antara lain masih kurangnya pemahaman masyarakat Jakarta terhadap pembangunan kebangsaan, adanya anggaran yang memadai pembinaan dan pemberdayaan FPK yang perlunya ada peningkatan pemahaman internal FPK sendiri tentang tugas dan fungsinya sebagai organisasi mitra pemerintah. Hambatan tersebut diperlukan solusi yang tepat. Oleh karenanya saya berharap melalui rapor ini nanti kita dapat merumuskan solusi terbaik agar Forum Kebangsaan dapat selalu eksis, memposisikan dirinya sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan antar suku etnis khususnya di provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelaksanaan Forum Pembangunan Kebangsaan Rakor Kota tanggal 1 tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1 Mama 3, 2, 1 3, 2, 1
3, 2, 1. Untuk yang pertama, kita memanggil Ibu Mido Ertunang Sembiring, SH MSI, untuk hadir di depan kita dalam konteks kita melakukan diskusi berkaitan dengan program diskusi yang kita selenggarakan hari ini. Ya, Bu, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta yang mewakili. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Pak Kesbangpol DKI Jakarta dan jajaran, Kepala Badan Penghubung se-Indonesia atau yang mewakili, Ketua FPK Provinsi DKI Jakarta dan jajaran, dan Ketua FPK Sekota dan Kabupaten DKI Jakarta. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, salam hormat untuk para senior saya. Mohon izin, mungkin saya belum familiar untuk Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin Bapak sebelumnya, karena kalau dibilang baru, tidak baru juga, tapi kalau dibilang lama, ya belum juga, pasti lebih lama Bapak Ibu sekalian yang bergelut atau bersosialisasi dengan teman-teman FPK se-Jakarta. Mungkin selama ini kan Bapak mengenalnya, kalau sebelumnya itu Bapak Direktur kita Pak Derajat, Bapak Derajat yang sudah pensiun, kemudian digantikan oleh Bapak Aang yang kurang lebih sudah digantikan juga sekitar 2 minggu yang lalu oleh Bapak Direktur kita yang baru Pak Handoko. Di sini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedianya seharusnya Bapak Direktur yang hadir di sini sebagai pemateri, tapi karena beliau juga harus mewakili Bapak Dirjen di acara yang lain, jadi kami ditugaskan di sini. Di sini kami dari Direktorat Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Polhum Kemendagri datang bersama teman, khususnya Subdit Pembauran dan Kebangsaan. Mohon izin Bapak perkenan agar nanti kedepannya untuk koordinasi, konsultasi, Bapak boleh juga langsung ke kami atau lewat WA, telepon, dan mohon izin kami memperkenalkan teman-teman tim dari Subdit Pembauran. Mohon izin teman-teman dari Direktorat tolong berdiri agar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, senior-senior bisa kenal dengan kalian agar nanti mempermudah koordinasi kita dalam hal bekerja. Izin Bapak, ini teman-teman dari Subdit, ada Bu Maya, ada Bu Jula, ada Bu Sari, dan ada Mbak Sinta. Iya, salam hormat. Di sini Bapak kalau berbicara masalah materi mungkin saya tidak berani menggurui ya Pak ya. Ada senior saya yang dulu juga pernah di Pembauran, Pak Yoni Sebayang. Shalom juga Bapak, senior saya sekali Bapak. Kebetulan jadi kalau berbicara masalah substansi materi yang sudah bagus, saya tidak berani karena Bapak Ibu sekalian pasti jauh lebih pintar dari saya. Jadi tapi karena ini kita kegiatan SPJ ya Pak, nanti kita review sedikit masalah substansinya. Nanti kita lebih banyak berbicara sharing langkah-langkah strategis bagaimana pelaksanaan pembauran khususnya daerah khusus Jakarta ya Pak. Jadi sekarang daerah khusus Jakarta, bukan daerah ibu kota lagi ya Pak. Jadi kalau substansi yang sudah bagus tidak bisa kita otak-atik, nanti kita review sedikit. Kita lebih banyak berdiskusi aja bagaimana program kerja, program kegiatan teman-teman FPK se-Jakarta Raya sesuai dengan judul kita juga, Forum Pembauran Kebangsaan Rakor Kota, rapat koordinasi teman-teman FPK se-Jakarta Raya. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi dalam hal tersebut, bagaimana mengembangkan FPK, program kegiatan FPK agar bersinergi antara bagaimana FPK provinsi dengan FPK kota kabupaten yang ada di Jakarta, dan sebagai masukan untuk kami di pusat. Mohon izin Bapak, boleh slide-nya sedikit kita review saja. Materi yang kami bawakan, langkah strategis dalam menghadapi tantangan dan hambatan penyelenggaraan FPK di provinsi daerah khusus Jakarta. Dasar hukum penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
dan turunannya yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pembangunan kebangsaan di daerah. Peran Forum Pembangunan Kebangsaan berperan sebagai rumah besar bersama paguyuban etnis yang berfungsi sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan kebangsaan. FPK merupakan instrumen bagi pemerintah maupun bagi masyarakat untuk merawat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan mengamalkan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Urgensi pembangunan kebangsaan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Hal ini menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan pembangunan kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembangunan kebangsaan terciptanya iklim kondusif yang mungkin adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Manfaat pembangunan kebangsaan: menyebarluaskan pemahaman mengenai pembangunan kebangsaan, meningkatkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta memantapkan eksistensi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan Forum Pembangunan Kebangsaan. Pembentukan FPK di daerah dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemda, di mana pada setiap tingkat wilayah memiliki hubungan yang bersifat konsultif. Keanggotaan Forum Pembangunan Kebangsaan terdiri atas pimpinan atau perwakilan paguyuban etnis, tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat. Jumlah anggota FPK disesuaikan dengan jumlah paguyuban etnis dari daerah setempat. FPK dipimpin oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, merangkap anggota dan anggota lain sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Dewan Pengawas Forum Pembangunan Kebangsaan. Tugas membantu kepala wilayah dalam merumuskan kebijakan pembangunan kebangsaan dan memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya serta hubungan dengan lain terkait penyelenggaraan pembangunan kebangsaan. Susunan keanggotaan: ketua, wakil gubernur, wakil bupati, wali kota, camat, kades, kelurahan, sekretaris, kesbangpol, anggota. Turunan Permendagri Nomor 34 Tahun 2026 dan lebih lanjut mengenai FPK dan Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan maupun tingkat desa kelurahan diatur dengan peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Syarat menjadi anggota: jumlah keanggotaan, kredit kepengurusan, mekanisme penetapan anggota, pemberhentian dan pergantian anggota, serapan anggota, rencana aksi, program kerja, dan lain-lain, atribut tambah penjara, marsi, dan seragam uniform. Ini lebih banyak hal yang sudah Bapak Ibu pahami karena ini tidak bisa keluar dari regulasinya yang layak. Ini sudah tertera pasti jelas tertulis di Permendagri 34-nya. Jadi saya bacanya agak cepat, mohon izin. Dukungan Kesbangpol. Penyelenggaraan pembinaan dan penguatan pembangunan kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah menangani urusan bangsa dan pemberdayaan FPK. Pembentukan FPK, optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja juga dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan kebangsaan daerah meliputi: yang pertama, penguatan kelembagaan; kedua, dukungan penyelenggaraan; ketiga, dukungan Sampras; 4, pengembangan sumber daya manusia; 5, peningkatan saran dan fungsi; dan yang terakhir, pengawasan dan pelaporan. 5 langkah strategis penyelenggaraan FPK di daerah. Nanti kita banyak diskusi di sini ya Pak. Izin karena kalau dia langkah strategis penyelenggaraan FPK di daerah ini tidak bisa kita berlakukan sama dengan semua kondisi daerah. Nanti boleh kami memberi masukan juga, kami juga memberi masukan, masih belajar juga karena ini sangat penting untuk membangun FPK ke depannya. Kami percaya kalau FPK daerah khusus Jakarta provinsi itu sudah sangat mandiri. Kami melihat kegiatan-kegiatannya FPK itu sangat banyak, sering juga melakukan koordinasi konsultasi kantor. Hal ini menjadi contoh yang sangat baik untuk daerah lain yang mudah-mudahan ke depannya kegiatan FPK yang diselenggarakan oleh teman-teman Kesbangpol DKI itu boleh juga mengundang teman-teman ya mungkin Kesbangpol atau
DKI agar menjadi contoh juga ke depannya buat teman-teman, karena FPK DKI itu luar biasa, sangat mandiri. Sebelum terakhir ya itu ya ada kemarin dari kegiatan DKI yang saya pembuatan film pendek, teman-teman itu melaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang banyak yang cukup mandiri. Kolaborasi DKI itu luar biasa FPK-nya. Yang kita juga sama-sama tahu, konon katanya anggaran FPK DKI itu besar. Konon katanya begitu Pak. Ya amin kalau kata saya. Amin anggarannya besar. Tapi hebatnya teman-teman FPK DKI itu untuk kegiatan besarnya tidak mengandalkan APBD ya Pak, tapi menggunakan kerjasama dengan lembaga CSR atau perusahaan-perusahaan swasta untuk kegiatan FPK. Itu hal yang luar biasa menurut kami. Ya boleh dong teman-teman DKI juga lebih semangat lagi, kegiatannya lebih besar lagi. Misalnya kegiatan seperti ini bisa dipublikasi secara nasional agar bisa dicontoh sama teman-teman yang lain. Jadi bisa sebagai percontohan kalau kata saya, contoh untuk teman-teman FPK provinsi yang lain. Saya senang sekali bisa berdiri, tidak berdiri, saya hidup di sini, melihat senior-senior yang hebat, luar biasa, semangatnya yang luar biasa, yang tergabung dalam FPK, di mana yang kita sama-sama tahu, FPK ini kan kalau karena saya itu dulu terlahirnya sebagai PNS ngurusin ormas, saya tahunya FPK itu ormas platnya, kita bahasanya begitu. Jadi luar biasa sekali, teman Bapak Ibu sekalian semua yang masih mau bergabung dalam forum pembangunan kebangsaan ini, yang dimana tujuannya adalah sebagai forum perpanjangan tangan pemerintah, di mana kita tahu pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Sebagai perpanjangan tangan, teman-teman FPK ini diharapkan mampu menjadi mata dan telinga pemerintah yang nantinya melaporkannya melalui Kesparpol, dan Kesparpol yang akan melaporkannya ke pusat secara berjenjang. Boleh sekali lagi proses mulia untuk Bapak Ibu sekalian yang masih mau bekerja untuk bangsa demi persatuan dan kesatuan, demi keberlanjutan negara yang kita cintai. Jadi terima kasih sekali. Jadi tidak karena umur yang seharusnya banyak yang sudah santai-santai di rumah, ini kan senior-senior saya semua ini, tapi masih mau meluangkan waktu duduk bersama di sini di kegiatan ini dan kegiatan itu yang dilakukan oleh FPK. Terima kasih sekali Bapak masih mau kita sama-sama mendukung keberlangsungan negara kita. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap seperti ini. Jakarta ini kan boleh dibilang miniatur, boleh dibilang memang miniatur Indonesia ya Pak. Dari semua suku bangsa, agama kan ada di sini. Yang kemungkinan besar konflik itu ada. Tapi kami tahu teman-teman FPK ini sangat efektif Pak, sangat luar biasa bekerja, sehingga riak-riak kecil adanya perbedaan itu bisa diredam. Ini salah satunya melalui forum FPK ini, Bapak Ibu sekalian. Berdiskusi dengan masyarakat setempat, itu kan pemerintah tidak bisa dapat menjangkaunya langsung Pak. Informasi-informasi yang terjadi, fakta real di lapangan itu kan pasti Bapak Ibu yang tahu. Walaupun hanya sekedar ngobrol kecil, singkat di warung kopi, tapi itu kan menjadi sumber informasi yang nyata Pak. Yang akan kalau isu-isu yang kecil itu dikumpulkan menjadi satu, dilaporkan. Jadi sebelum terjadi konflik besar, masalah itu sudah bisa kita mulai. Ya melalui forum ini, karena FPK itu sendiri yang diketuai itu sudah pasti oleh paguyuban yang memang memiliki kapasitas merangkul etnisnya, merangkul saudara-saudara kita. Dan kami juga sangat berharap Bapak di FPK ini sangat berharap ke depannya agar dimulai generasi mudanya. Bagaimana kita beregenerasi FPK ini melibatkan generasi muda. Jadi biar Bapak Ibu ini mengatur saja yang generasi muda. Mereka yang bekerja, Bapak Ibu ini semuanya tinggal mengarahkan bagaimana agar FPK ini tetap berjalan, tetap mengikuti zaman gitu loh Pak. Jadi
harap juga nanti ke depannya yang muda-muda Pak, harapannya dari macam itu kita itu regenerasi FPK ini juga ada. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian semua senior-senior ini saya bilang sudah tua, tidak mampu, tidak seperti itu. Tapi harapan kami yang menjadi penggeraknya di bawah itu, yang generasi muda, dengan konsep-konsepnya Bapak Ibu sekalian yang menjadi konseptor, tapi yang menggerakkannya yang muda. Boleh Bapak izin atau tidak sepakat dengan ide saya ya Pak, izin ide saya. Jadi Bapak Ibu ini harapan kami sebagai konseptornya, tapi sebagai eksekutornya itu generasi mudanya. Jadi harapannya di situ bukan berarti menggeser yang senior-senior ini, karena kami yang muda-muda ini, boleh Pak izin ya, saya bilang saya muda, mohon izin bukan sok muda juga. Tapi harapan kami agar yang regenerasi ini adalah sebagai eksekutor di lapangan, Bapak Ibu sekalian sebagai konseptornya, bagaimana FPK ini kita kembangkan lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi Pak, karena banyak ini teman-teman daerah itu tidak sedikit ya Pak, banyak kepala daerah itu masih tidak tahu FPK itu apa. Padahal kalau boleh jujur, kalau kata saya, kepala daerah itu bukan ngajarin juga sih Pak, gini, kalau kepala daerah itu tahu orang-orang sepatnya bukan Pemda itu sebenarnya dia walaupun calon berikutnya pembunuhan itu selesai Pak. Kita ada FPK, ada FKUB, ada BPWK, ada FKDR. Ini kan masa real Pak, masa real kan Pak. Yang tapi kepala daerah itu tidak mengerti apa ini. Bagusnya sih mereka nggak paham karena takut disalahgunakan juga untuk mendukung. Jadi yang besar, yang setahu saya yang anggarannya itu sudah besar itu FKUB ya Pak, FKUB. Saya tidak berusaha membandingkan FPK dengan FKUB. Tapi harapan besar saya, FPK harus bisa sebesar FKUB. Kenapa? Karena ini Pak, menurut saya, karena ada sedikit saya lihat FPK itu sudah selesai dengan bentuknya. Saya tidak sepakat. Kata siapa FPK selesai? FPK ini kan formulnya ya Pak ya. Jadi pelestarian pendidikan tunggal ikannya itu kan kita buatkan wadahnya itu di FPK. Jadi itu tidak pernah selesai. Apalagi menjadi 4 pilar dasar negara kita, walaupun yang nomor 4 tapi pendidikan tunggal ika. FPK itu tidak pernah selesai. Pembentukannya tidak selesai, karena program tidak pernah selesai dan selalu dibutuhkan. Kenapa? Selama 4 konstitusi dasar tidak berubah, pendidikan tunggal ika tetap berjaya melalui FPK. Jadi harapannya ke depannya teman-teman FPK tetap tidak capek, tidak bosan, tetap berkarya untuk bangsa, ya demi keberlangsungan bangsa dan negara kita. Kalau dulu kita istilah kenal NKRI Hargamati, saya mau lebih luas itu juga Pak, bukan NKRI Hargamati. FPK Hargamati. Tapi NKRI sampai mati, bukan harga mati. Kalau harga, biasanya kalau harga bisa dinego ya Pak. Harganya berapa? Harga itu kan lebih ke transaksional. Tapi saya lebih senang ketika saya berkata NKRI sampai mati, bukan harga mati. Harga mati, harga boleh kita kasih rek, kita kasih angka. Ya nggak salah juga mencetus awal itu muncul istilah NKRI harga mati, bagus. Tapi akan lebih ini lagi kalau NKRI sampai mati. Jadi tidak ada nama-nama, sampai mati saya NKRI. Ya bersama FPK kita maju, bersama FPK kita jaya. Saya rasa cukup materi saya segini aja Pak ya. Yang kita lebih banyak bagaimana program aja kita sharing, kita diskusi bagaimana program kegiatan FPK sesuai dengan tema kita juga sebagai rapat koordinasi kerja program teman-teman FPK daerah khusus Jakarta. Saya rasa cukup sekian penyampaian saya karena lebih banyak ini kalau atas strategi itu lebih di kegiatan fakta di lapangan menyesuaikan, jadi tidak bisa kita samakan semua berlaku di semua daerah. Jadi sebelumnya kami mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sekali, kami juga siap dikoreksi. Kalau nanti ingin kita berkoordinasi lebih lanjut, ada hal-hal yang ditanyakan, boleh mampir ke kantor Bapak atau melalui WA. Boleh dengan saya langsung, dengan teman-teman atau dengan Bapak Direktur pun kami bersedia. Harapan kami besar, jangan bosan dan mampirlah ke kantor Pak. Kita diskusi bersama bagaimana kita membesarkan FPK ini, memajukan FPK bersama-sama. Cukup sekian, terima kasih.
Narasumber yang kedua adalah Dr. Andes Haji Takdir MSI. Beliau lahir di Padang pada tanggal 15 Juli 1941. Organisasi beliau adalah Wakil Ketua WRD Atama Badan Persatuan Bangsa dan Politik Jakarta. Riwayat jabatannya adalah Kepala Seksi Kasubit selama 9 tahun di Direktorat Sosial Politik Badan Persatuan Bangsa Jakarta. Yang kedua adalah Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Pemantapan Persatuan Bangsa di Badan Persatuan Bangsa dan Politik selama 5 tahun. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat selama 3 tahun. Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan selama 1,5 tahun. Beliau adalah lulus sebagai sarjana di Universitas Pancasila pada tahun 1986 dan pasca sarjana S2 SDLan TNI tahun 2003. Adapun materi yang beliau akan sampaikan dari hari ini adalah Forum Pembauran Kebangsaan sebagai pilar toleransi dalam menciptakan kerukunan antar suku etnis di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai pemerhati beliau akan menyampaikan tentang diskusi kita dengan judul yang saya sebutkan. Yang selanjutnya, karena ini di panel, saya juga akan bacakan CV dari Pak Wakil Ketua MPK Provinsi DKI Jakarta, Bang. Ada yang dicetak belum? Mas Budi. Mas Budi itu adalah posisi jabatannya sebagai Wakil Ketua MPK Provinsi DKI Jakarta. Beliau lahir di Pontianak, Sumatera Barat, Kalimantan Barat pada 26 September 1972. Alamat yang beliau Jalan Bukit Duri Tanjakan nomor 140 Bukit Duri Jakarta Selatan. Beliau tinggal di PTB Duren Sawit Blok K nomor 4 dari Semarang 1 Duren Sawit Jakarta Timur. Pendidikan beliau selesai di Universitas Jakarta ya Mas Budi. Universitas Jakarta tahun 1997. Banyak sekali lah Mas Budi ini program-program yang telah dilewati. Dan kemudian yang kita lebih kenal Mas Budi ini sebagai Wakil Ketua MPK Provinsi DKI Jakarta. Materi yang ingin beliau sampaikan adalah penguatan peran MPK sebagai mitra dalam mendukung program Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Itu kira-kira materi yang ingin beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Artinya itu adalah berbisik. Berbisik itu tidak apa? Berbisik itu tidak apa? Yang bisik itu 5 menit bisa hancur nggak? Bisa hancur nggak? Bisa hancur nggak? Bisa hancur. Bisa hancur. 100 miliar bangunan bisa hancur karena ada provokasi di situ tadi. Ini ada yang karbonnya. Benar nggak? Betul nggak? Sering ketemu. Itu nggak ada bisik itu. Nah ini lumpur ini sangat bagus, cuman volumenya yang kurang, volumenya kurang. Lanjut, gambaran umum ini provinsi DKI, sekarang bukan DKI, DKI. Saya lama di Kesbangpol di provinsi Madura, provinsi Barat. 3 tahun, di selatan 3 tahun. Nah kaitan dengan pembangunan ini, tadi saya dengar ketika saya di belakang itu ada yang menyebutnya pembaruan, padahal pembauran yang sebenarnya dikecualikan berbangun ya. Tapi
pembangunan. Artinya apa? Kurang mahal. Kalau membangun rumah, saya ingat betul itu lah daerah penduduknya. Ya Pak ya? Saya ingat betul itu nggak Pak? Ada pembangunan. Baik, ini Jakarta ini sekilas. Lalu dalam Jalan Jambi, kemudian ini ya lagu ya, dapat 13 kali. Kemudian yang harus tidak, karena tidak pasal kepres itu tidak ada. Tidak di sini, kecuali pasal 63 itu sudah ini. Lanjut. Nah ini data terkait dengan pembangunan, ya kan? Terkait coba lihat data. Ini kan kita ini kan kembali kan? Tapi saya nangani ini udah 20 tahun lebih belum pensiun. Dan terkait kasus. Oh ini yang dari Tuan Cina ada nggak? Ada nggak? Bangsa ini banyak ya, bangsa, ya kan? Ekonomi. Dalam komunitas ini kita sudah menjelang menuju ke 54 Kota Jakarta dan tagline dari HUT Kota Jakarta untuk ke 498 ini adalah Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya memahami itu. Dalam menjalankan peranannya, EPK Provinsi sudah dikukuhkan, tapi tadi ada yang memang masih menjadi kendala bagi kita. Hampir semua pertanyaan yang tadi saya serap dari sesi tanya jawab pertama tadi 4 April yang disampaikan oleh Ibu Bindo dan Kemendagri, bahwa yang menjadi penting bagi kita sebelum kepengurusan kita berakhir di tahun depan, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat rakor kita di tahun yang lalu, masih ingat Bapak Ibu sekalian ya, bahwa salah satu yang menjadi kendala kita hari ini, seperti tadi Bapak Ibu sampaikan terkait dengan pengalokasian anggaran dan segala macam itu, karena masih belum adanya revisi Permendagri nomor 34 tahun 2006 yang menjadi payung dan kita dan keberadaan kita, organisasi yang plat merah. Karena apa? Dengan tidak adanya revisi Permendagri nomor 34 tahun 2006 itu, otomatis pemerintah daerah akan sulit untuk mengalokasikan anggaran yang maksimal, termasuk di Jakarta untuk pembentukan EPK di kecamatan maupun di kelurahan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tadi. Kenapa? Hal yang menjadi prinsip salah satu saja dalam Permendagri itu menyatakan bahwa ketua Dewan Pembina EPK Provinsi itu siapa Bapak Ibu sekalian? Hanya sekedar wakil gubernur, ya kan Bapak Ibu ya? Untuk tingkat kota dan kabupaten hanya sekitar wakil wali kota dan wakil bupati. Seperti kita pahami Jakarta, apakah wakil gubernur dan wakil bupati dan wakil wali kota punya kewenangan anggaran? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Makanya kami butuh dan teman-teman Kemendagri untuk memperjuangkan revisi ini. Kak, ini sudah 19 tahun Pak. Yang berbarengan sama kita, Permendagri 12 tahun 2006 terkait dengan FKDM sudah revisi. Dan hari ini apa? FKDM Jakarta itu, Ketua Dewan Pembina tingkat provinsi FKDM itu langsung gubernur. Ketua Pembina dari FKDM tingkat kota dan kabupaten itu langsung wali kota bupati. Dan mereka bisa cepat karena otorisasinya ada di tingkat wali kota dan bupati, pembentukan FKDM di kecamatan di tingkat kelurahan itu langsung bisa digunakan, langsung bisa dialokasikan anggaran, karena anggaran kecamatan dan kelurahan itu bukan anggaran eksporpor, tapi anggaran yang melekat kepada anggaran masing-masing di anggaran kecamatan dan kelurahan. Kalau ini dan ini Permendagri itu satu khususan sebenarnya. Saya bukan mengkritik ya, betul teman Kemendagri. Ini juga pemahaman menjadi keluhan bagi kita semua. Di Jakarta ini agak beda, kan otonominya ada otonomi tingkat provinsi. Sehingga para wali kota dan bupati itu tidak diangkat dari pilih oleh rakyat, tapi mereka ASN yang ditunjuk oleh gubernur. Yang ini yang membedakan kita dengan provinsi-provinsi lain. Itulah keputusan kita. Harusnya Permendagri itu juga memberikan kelonggaran bagi daerah untuk menentukan nasibnya masing-masing dalam menentukan ini. Gitu. Ada klausul yang dicantumkan itu. Mudah-mudahan kakak-kakak kita ini yang dari Kemendagri bisa mengeluarkan sebelum kepengurusan keanggotaan kita EPK provinsi maupun kota kabupaten ini akan berakhir di tahun depan, sehingga Permendagri yang baru buat revisi hasil revisi kemudian akan dibentuklah pergub yang mengikut itu dalam membuat posisi EPK itu sendiri, sehingga yang dikeluhkan oleh teman-teman tadi seperti bahwa kurangnya sosialisasi, kurangnya dukungan dari Pemprov terkait dengan anggaran itu bisa langsung diskusi. Terima kasih untuk itu kakak sekalian. Dan kedua, harusnya kalau misalnya ada keluhan seperti disampaikan oleh narasumber video tadi terkait dengan anggaran EPK itu minim, baik di daerah, mungkin kalau Jakarta aja minim, apalagi di daerah. Setahu saya, setiap APBD, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten se-Indonesia, sebelum menjadi perda itu diajukan dulu untuk mendapat persetujuan, ya kan Kak ya? Ibu ya? Dapat perda
itu berapa prosedur dari Kemendagri kan ya, APBD kan. Dan harusnya fungsi Kemendagri dalam hal ini bisa mengintervensi anggaran untuk daerah-daerah kegiatan-kegiatan yang seperti FPK yang didahului oleh Kemendagri dalam negeri tersebut. Artinya dalam forum ini kan kita ini rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini bukan simpan satu arah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya itu sebagai narasumber yang mewakili teman-teman FPK juga berkeinginan juga menyampaikan keinginan kita sebagai FPK itu terhadap Bapak Ibu, Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian dan Kemendagri. Ya, sepakat ya? Jadi ada dua fungsi. Ini peranan Permendagri ini menjadi penting bukan hanya produk asal jadi dari Kemendagri, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, kakak-kakakku yang terjadi dari Kemendagri. Tapi kami harapkan Kemendagri juga mereview nih. Permendagri jangan hanya aturan yang dikeluarkan kemudian dibiarkan aja daerah mencari solusi masing-masing kalau gitu. Ya mudah-mudahan kita kerjasama kita ini akan berlanjut. Dan kami memahami kalau Kemendagri juga sangat terbatas dari sisi anggaran untuk melakukan sosialisasi segala macam. Nah kalau begitu bantu kami dong daerah, bantu kami provinsi dengan aturan yang memang jelas sehingga kami punya kekuatan, pemerintah daerah punya kekuatan untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan FPK dan sejenisnya. Itu kan. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kalau membicarakan terkait dengan peran penting FPK ini, saya rasa Bapak Ibu sekalian sangat paham sekali. Karena tadi narasumber sebelumnya dari Kapilo maupun dari Pak Tablir juga menyampaikan menjaga kerukunan NKRI, menjaga konflik, mendukung pelaksanaan pesta demokrasi. Dan pesta demokrasi ini kebanyakan yang sudah Bapak Ibu sekalian bahwa kadang-kadang kita ini hanya sebagai menjadikan alat lembaga kita. Ya Bapak Ibu ya, menjadikan alat untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan demokrasi. Setelah demokrasi itu selesai, pemilihan dan segala macam, kadang-kadang ini kita juga tidak menjadi prioritas utama. Seperti tadi Pak Tablir sampaikan, kita sudah mencoba, misalnya untuk menegosiasikan kepentingan kita, misalnya dengan kita politik anggaran misalnya, kita bersama dengan teman-teman kita di Komisi A seperti Pak Tablir sampaikan tadi di awal, kita sudah melakukan itu. Hanya saja, karena memang dukungan, dorongan dan kelemahan regulasi yang ada, sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemda plafon awal itu tidak cukup memadai. Bagaimana nanti kalau teman-teman di legislasi untuk memperjuangkan bila mana kalau anggaran itu juga tidak membantu diusulkan oleh misalnya setiap SKP dan Despapol misalnya mereka sangat dibatasi, plafon itu sudah dibatasi sekian gitu anggarannya, sehingga ketika mereka minta tambah itu juga menjadi catatan khusus dari legislasi. Nah mudah-mudahan dengan regulasi dan Permendagri diperkuat dan kemudian ada rekomendasi dan revisi Permendagri untuk gubernur sebagai ketua pembinanya, sehingga gubernur bisa menekankan bahwa ini peran penting dari FPK itu sendiri untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendorong masyarakat negara di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Terkait dengan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kita semua sudah paham apa yang sudah kita lakukan, mengembangkan semangat persatuan, berdasar kita sudah paham. Bapak Ibu sekalian, saya akan berfokus kepada korelasi program Jakarta yang terkait dengan tagline kita, tagline kota Jakarta menjadi menuju global city. Karena katanya dengan Undang-Undang 22 tahun 2022 bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Ya kita walaupun Pak Gubernur sudah menyampaikan hingga hari ini Jakarta tetap menjadi ibu kota. Sampai hari ini sebelum Kepres pemindahan ibu kota itu dikeluarkan, Jakarta masih tetap menjadi ibu kota. Artinya ibu kota yang memiliki tagline Global City dan kota yang berbudaya sesuai dengan tema HUT Jakarta ke-498. Baik Ibu sekalian, lanjut yang terakhir, yang ini korelasi program Jakarta Global City. Oke. Sebelumnya Mas, nah ini ada dalam program 100 hari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ada 40 program prioritas. Hasil kemarin baru 93,2% yang sudah tercapai dari 40 program prioritas tersebut. Pertama, meningkatkan keragaman dan inklusivitas. Nah, seperti apa programnya? Program ini peran aktif FPK. Ini sudah masuk di dalamnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan juga tadi pertanyaan dari forum kita bersama bahwa inklusivitas ini keterbukaan, semua menerima semuanya yang ada di sekitar. Dari suku etnis bisa bergabung, bisa diwadahi oleh Jakarta, oleh Pemprov DKI di fasilitas inilah menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan. Bagaimana kita memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah daerah. Kemudian membangun kota yang harmonis. Seperti apa yang dilakukan oleh program 100 hari Pak Gubernur? Salah satu yang sangat kita tahu betul bahwa terkait dengan membangun kota yang harmonis itu, Bapak Ibu sekalian tahu bahwa sudah ada 5 taman contoh kecil, ada 5 taman yang dibuka selama 24 jam misalnya. Itu merupakan membangun kota harmonis. Kenapa? Ruang terbuka itu adalah ruang ketiga. Ruang ketiga kalau bahasanya Pak Anies waktu itu Gubernur, kita ada ruang keluarga yang di rumah, ruang privasi misalnya kita di kantor atau tempat kerja kita. Nah, ruang ketiga itu ruang di mana kita berinteraksi di antara kita. Salah satunya kita di ruang terbuka hijau, taman literasi ini. Taman-taman inilah yang dibuka 24 jam ini yang dimaknai oleh pimpinan kita saat ini agar menjadi ruang di mana kita bisa berinteraksi, memunculkan kreativitas kita dimanapun kita bisa berada.
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat, hari ini yang menjadi problem bagi kita salah satunya diantaranya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian melihat pemerintahan terakhir ini terkait dengan kebakaran yang beberapa hari ini yang sekarang sedang muncul, bahwa hasil survei Jakarta ini yang daerah sangat rawan dan kebakaran itu salah satunya daerah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Makanya salah satu dari program 100 hari Pak Gubernur dan Pak Gubernur ialah untuk mensosialisasikan pelaksanaan apa itu untuk seperti yang di Jakarta Selatan. Yang saya tahu teman-teman Jakarta Selatan ini sudah sangat bersosialisasi ya, Bapak ya, terkait dengan sampai tingkat RT kan, pelaksanaan apa itu, dan ini akan diterapkan oleh Pak Gubernur untuk disosialisasikan ke Jakarta, dan mudah-mudahan ini menjadi program prioritas juga. Kemudian terkait dengan gerakan menanam mangrove, ini untuk teman-teman Jakarta Utara kemarin sudah berjalan. Ya memang yang berbatasan dengan pantai memang Jakarta Utara dan sedikit Jakarta Barat. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi meningkatkan partisipasi masyarakat dan teman-teman EPK di dalamnya juga bisa terlibat. Kemudian, nah hari ini contoh kecil apa yang dilakukan oleh EPK. Pasca dan setelah kita selesai makan siang ini, kita akan ada kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina nanti ada dokter-dokter spesialis akan memberikan ilmunya, kemudian nanti akan ada doorpress akan diberikan kepada mereka. Salah satu, bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal ini EPK. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti dengan kita kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina Kemayoran ini bisa kita tindak lanjuti dengan teman-teman EPK masing-masing wilayah. Karena apa? Karena yang saya tahu, kita sempat diskusi dengan teman-teman Rumah Sakit Hermina Kemayoran, bahwa salah satu rumah sakit swasta yang saat ini dalam kelas menengah yang bisa menerima penggunaan kartu BPJS salah satunya Rumah Sakit Hermina. Dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Ini yang diinisiasi oleh Ibu Hermina. Terima kasih Ibu Hermina sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Hermina. Ini salah satu aktif partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah dalam hal ini program Pak Gubernur dan Pak Gubernur. Kemudian melestarikan budaya dan identitas. Bapak Ibu sekalian, ini terakhir. Kita sangat tahu betul bagaimana konsep Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur hari ini terkait dengan peningkatan melestarikan budaya identitas. Identitas Jakarta adalah identitas Betawi, bukan karena segmen kita juga moderator kita dari unsur Betawi. Tapi berkali-kali sampai ada ide untuk memindahkan patung Tamrin yang ada sekarang di Medan Merdeka itu, inisiasi yang luar biasa oleh Pak Gubernur kita hari ini. Kemudian setiap perbatasan, pintu masuk perbatasan di Jakarta ini, yang berbatasan dengan Tangerang, Bekasi, Depok dan Bogor akan dipasang pintu-pintu kebetawian, dan semua nanti orang Betawi akan mewarnai kota Jakarta dan kota kita tercinta. Ini merupakan salah satu niat yang wajib kita dukung, keberagaman dan keikhlasan kita yang ada di semua di ruangan ini, karena di mana memilih bijak di situ lalu kita duduk, karena di sini tanah Betawi kita menghargai dan kita duduk itu. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, koordinasi program Jakarta Global City Fungsi EPK berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan keragaman, inklusivitas, dan harmoni Jakarta, sehingga program Jakarta Global City dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Saya berharap dan kami semua teman-teman EPK Provinsi berharap teman-teman yang di tingkat kota dan kabupaten bisa membantu mensosialisasikan bagaimana peran dan fungsi dari program kita semua, etnis kita masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa berjalan secara baik. Maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk bertanya, memberikan pernyataan atau hal-hal yang belum dikenal dari dua narasumber. Kami persilakan, tapi kami mengingatkan jam sudah menunjukkan jam 12.